Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya senantiasa berpegang teguh kepada apa yang tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Anak-anak beliau yang kita bahas pada pertemuan sebelum ini, anak-anak beliau. Ada sedikit yang barangkali perlu juga kita tambahkan. Jadi musannif Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki katakan mauliduhu bi Makkahil Aminah wafatuhu bi Thaibatil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir di Makkah. Dan ketika beliau lahir itu tahun-tahun belum ada nomornya, Pak. Belum ada penanggalan. Karena masalah penanggalan itu kan mesti ada peristiwa dulu. Contohnya Masehi. Kenapa disebut tahun Masehi itu tahun Masehi, Pak? Kapan terjadi tahun pertama Masehi itu? Tahun lahirnya Kristus. Makanya Masehi. Ya. Tahun apa namanya? Masehi. Ya, Masehi. Bahasa Arab kok, Masehi itu dari bahasa Arab, Masihiyun. Di kalender Masehi artinya apa? Kalender pengikut Al-Masih. Siapa Al-Masih? Kalender Kristen, Ustaz? Ya, memang kalender Kristen. Ya, kalau kalender yang sekarang tuh Bapak lihat, itu kan Gregorius. Gregorius itu kan memang raja orang-orang Kristen dulu, yang menentukan penanggalan. Tapi boleh dipakai, boleh, karena ini bukan urusan keagamaan, ya. Ini bukan masalah agama, tapi masalah apa tadi, Pak? Penanggalan. Walaupun begitu, syiar tetap perlu ditegakkan. Makanya tanggal-tanggal hijriah kita tetap harus tahu, Pak. Kan syiar. Ya, kita tahu tanggal Masehi, jangan sampai kita tidak tahu pula tanggal hijriah. Misalkan sekarang tanggal berapa Masehi? Tanggal 28 bulan Oktober, September ya. Lalu tanggal Sinayan hari itu. Ini 28 September kalau Masehi. Kalau Hijriah berarti sekarang tanggal 25. Kalau pergantian hari Maghrib berarti 26 ini. Tanggal 26 Rabiul Awal, masih Rabiul Awal. Ya, Masehi. Tapi kalau penanggalan Islam disebut apa? Hijri ya. Nah, Masehi, kenapa disebut Masehi? Karena tahun 1 dalam penanggalan Masehi adalah tahun lahir Nabi Isa. Nah, jadi sekarang sudah 2024 tahun sejak Nabi Isa lahir. Tapi tahun Hijriah sekarang sudah 1400. Hah? 1 sampai lain si kuah. Tidak ada.
Tapi petang tahun baru tuh. Ya, berarti sudah 1400 tahun sejak Nabi hijrah. Nah, patokannya hijrah. Kalau penanggalan Islam patokannya apa? Nabi hijrah. Kalau patokan kalender Masehi patokannya Nabi Isa lahir. Ya. Nah, sekarang lagi-lagi kita katakan sebelum Nabi hijrah berarti tidak ada nomor tahun tuh. Tidak ada nomor tahun. Orang tahunya tahun ini apa kejadian? Ya, kejadian-kejadian di tahun ini apa saja. Maka kejadian yang besar terjadi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir adalah peristiwa hancurnya pasukan Abrahah. Pasukan Abrahah ini spesial. Kenapa? Karena mereka membawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Hancur, lulu lantak pasukan tadi. Makanya tahun itu disebut tahun gajah. Ya umpamu orang awak lepak ya. Tidak ada nomor-nomor tahun. Kemudian ditanya orang bilo siano lah iya. Siano bilo lah iya. Ketika Covid. Berarti tahun itu tahun Covid. Tahun berapa tahun Covid? Hah? Akhir 19 ya. Akhir 19. Tapi kan lockdown 2020 ah. 2022 tuh enak. Tahun bara siano lah iya. Tahun musibah. Tahun bara musibah 2004 balik. Pak Mulyono nanya. Pas-pas politik lah ya. Agak barik kan juga. Tahun bara si bulan lah iya. Tahun krisis moneter aja. Tahun berapa berarti? Nah, 8 cerita enak. Orang rumah Hambo dulu namanya sebelum tukar ini Krismoni tah namanya. Pokoknya ada Krismonnya Pak. Ya, Adisti Krismoni itu namanya dulu. Ya tahun 98 lah iya. Hampir nama Adisti Krismoni artinya enak. Aku dilahirkan itulah Adisti. Aduh, aku dilahirkan menit itulah namanya dulu. Nah, contohnya kan seperti itu ketika orang tidak pakai nomor. Jadi ditanya bilo lah iya, ketika peristiwa itu ketika itu Nah, termasuk Nabi karena belum ada nomor-nomor tahun saat itu, ketika ditanya kapan Nabi lahir? Tahun gajah. Nah, jadi orang terkena, oh tahun gajah. Oh ketika pasukan bergajah kok hancur. Sama jawab. Ya. Tahun berapa lah ya? Tahun orang merdeka. Orangnya lupa nomornya Pak ya. Hampir 5. Contohnya seperti itu. Kemudian masalah tanggal kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu memang muarikh atau pakar sejarah berbeda-beda terkait tanggal, tapi semuanya sepakat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal. Itu makanya kalau orang ingin melaksanakan peringatan Maulid Nabi itu kapan tanggalnya bagusnya Ustaz? Terserah. Terserah. Sepanjang bulan Rabiul Awal terserah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di Madinah dan dimakamkan pula beliau di Madinah. Wafat di Madinah, dimakamkan juga di Madinah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sahabat itu bertikai, Pak. Apa pertikaiannya? Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dimakamkan. Sebagian sahabat katakan sebaiknya Nabi ini dibawa kembali ke Makkah karena kampung beliau di Makkah. Sebagian sahabat menyatakan sebaiknya Nabi dimakamkan di Palestina. Kok di Palestina jauh mana Ustaz? Sebab Palestina adalah makam para nabi. Nabi-nabi sebelumnya dimakamkan di Palestina. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq akhirnya menyatakan bukan. Para nabi dimakamkan di mana mereka wafat. Karena memang nabi-nabi dahulu banyak diutus di Palestina, makanya para nabi dimakamkan di Palestina. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di Madinah, berarti Nabi Muhammad dimakamkan di mana? Di Madinah. Di mana beliau wafat? Di rumah Siti Aisyah, ya sudah. Berarti di sana beliau dimakamkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di kamar Siti Aisyah. Siti Aisyah masih tinggal di situ. Ya, di dalam rumah kubu apa? Ibu lihat lo, meninggal laki kubu dalam bilik. Yang coba nak. Makanya tidak sado kerajaan Nabi beliau kerajaan dulu. Ya Pak, tidak semua yang Nabi lakukan atau sahabat lakukan boleh kita
Boleh kita lakukan, yang akan kita laksanakan itu yang berbentuk ajaran, bukan perbuatan. Perbuatan kalau diajarkan oleh Nabi baru kita amalkan. Kalau perbuatan boleh jadi itu khususiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dimakamkan di bilik Siti Aisyah. Nanti ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, 2 tahun setelah Nabi wafat, wafat pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pun dimakamkan di bilik Siti Aisyah, dan Siti Aisyah masih tinggal di situ. Berarti ini makam suami beliau, di sebelahnya makam ayah beliau, bapak beliau. Ketika wafat kemudian Sayyidina Umar bin Khattab 10 tahun setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, 10 tahun setelah Abu Bakar wafat, wafat pula Umar bin Khattab. Beliau minta dimakamkan di mana? Di sebelah Abu Bakar. Ya, di sebelah Abu Bakar, minta dimakamkan pula beliau di situ. Barulah Siti Aisyah keluar dari rumah tadi. Kenapa beliau keluar dari rumah tadi? Suami beliau, kemudian bapak beliau mahram. Umar bin Khattab bukan siapa-siapa, orang lain. Nah, maka beliau pun keluar dari rumah. Ya, pindah Siti Aisyah. Jadi itu tentang lahir dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu cepatnya ya. Nanti kita akan bahas juga hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qabilal wahya arba'ina, beliau pun mendapatkan wahyu di usia 40. Wa umruhu qad jawaza sittina. Dan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam secara total melampaui 60, yaitu 63 tahun. Usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Nabi kemarin sudah kita bahas. Wasab'atun auladuhu faminhumu thalathatun minadh-dhukuri tufhamu. Ada 3 anak Nabi yang laki-laki dari 7 anak total beliau. Qasimun wa Abdullahi wa huwa Thayyib. Qasim, Abdullah, wa Tahirun bi Zainida yulaqabu. Atahu Ibrahimu min Sariyah fa ummuhu Mariyatun al-Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fa khudh bihim walijah. Nah, anak Nabi yang laki-laki 3, Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Anak Nabi yang perempuan ada 4, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah, sampai nan padusi. Nah, ada satu pembahasan tentang anak Nabi, bahwasanya salah satu anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berasal dari Siti Khadijah. Dari total 11 perempuan yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melahirkan anak cuma Khadijah. Berapa orang yang dilahirkan oleh Siti Khadijah? 6 orang. Sedangkan total anak Nabi berapa? 7. Ada 1 orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim, dan Ibrahim anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan oleh seorang perempuan budak. Namanya Maryah Al-Qibtiyah. Maryah orang Mesir, orang Koptik. Itu bahasa Inggris Mesir apa Pak? Egypt. Nah, kalau dahulu Mesir itu disebut dengan Qibti. Ya, Qibti. Jadi itu makanya Egypt kok ada T belakangnya. Kenapa? Ya, Qibt. Egypt. Ya. Aduh, Nabi punya budak tuh Ustaz. Aduh. Nah, kok perlu dibantah syubhat ya. Masalah budak dan Islam dan juga perbudakan. Supaya kita tidak salah paham dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi juga punya budak. Sekarang begini, Pak. Waduh, anak-anak salahnya. Suami boleh tidur dengan istrinya enggak, Pak? Oke, tanda kutip. Boleh enggak? Suami istri boleh tidur satu kamar, Bu? Apa yang menyebabkan suami istri boleh tidur satu kamar? Suami istri ada auratnya enggak? Enggak ada aurat. Justru dalam Al-Quran disebut apa? Hunna libasul lakum wa antum
libasul lahum. Ya, istilahnya enggak babaju mana suami istri. No problem. Apa yang membuat halal sesuatu yang tadinya haram? Akad nikah. Akad nikah. Nah, pertanyaan kemudian, kalau ada laki-laki punya budak perempuan, bolehkah dia juga tidur dengan budak perempuan tadi? Ya. Boleh. Bakok boleh. Istri halal bagi suami karena akad nikah, sedangkan budak halal bagi tuannya karena akad milik. Mana yang kuat, akad nikah atau akad milik? Yo, itu jangan awak nanti suuzon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yo. Bukan memperkosa, bukan bak. Ya. Istri boleh tidur dengan suami, halal bagi suami. Akadnya akad apa tadi? Kalau budak halal juga bagi tuannya. Kenapa? Akadnya akad milik. Secara kepemilikan, istri itu milik suami atau bukan, Pak? Tak. Istri bukan milik suami. Boleh laki menjual bininya? Ya, istri tidak memiliki suami. Suami juga tidak memiliki istri. Sedangkan budak dimiliki oleh tuannya. Maka kepemilikan itu lebih kuat. Kepemilikan tuan terhadap budak itu lebih kuat. Dan penting juga kita sampaikan dalam kesempatan ini, Islam datang, perbudakan sudah ada. Kita mengukur kejadian di masa Nabi dengan ukuran sekarang, terkajui-kajui awak. Madanga misalkan Nabi SAW menikah dengan Siti Aisyah ketika Siti Aisyah berusia 6 tahun. Dan Nabi tinggal bersama dengan Siti Aisyah ketika Siti Aisyah berusia 9 tahun. Kita dengar cerita ini kaget kita. Kenapa? Karena yang terbayang oleh kita anak-anak kita yang berusia 6 tahun. Anak-anak kita yang berusia 9 tahun. Karena orientasi orang sekarang menikah memang semuanya tentang seks. Itu masalahnya, Pak. Kalau orang-orang dulu nikah, it is not all about sex. Tidak selalu nikah itu tentang hubungan badan. Ada orang dulu nikah karena politik. Ya enggak? Raja Perancis punya anak, Raja Inggris punya anak, kemudian anaknya dinikahkan. Untuk apa anaknya dinikahkan? Supaya Perancis dan Inggris enggak perang itu. Itu berarti pernikahan apa namanya? Pernikahan politik. Pernikahan politik. Sama dengan Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sudah kena boikot beberapa tahun. Nah, menikah Nabi dengan Siti Aisyah. Tujuannya apa? Mempererat hubungan kekerabatan antara Nabi dan juga Abu Bakar. Ya, kalau orang mengatakan sekarang Nabi Muhammad itu suka anak-anak, kalau bahasa kini pedofil, itu kurang ajar. Seburuk-buruk orang kafir di masa Nabi, sebenci-benci orang kafir kepada Nabi, tidak ada satupun orang kafir saat itu yang mencaci Nabi dengan sebutan pedofil. Muhammad menikah dengan anak-anak. Tidak ada orang kafir bilang seperti itu. Kenapa? Karena praktek menikah dengan anak kecil saat itu normal. Karena anak kecil saat itu berbeda dengan anak kecil sekarang. Anak ibu umur 20 lebih menikah. Umur 20? Ya Pak ya. Zaman kini umur 20 itu lah dianggap dewasa atau alun. Ini orang rumah menikah umur sampai balik. Ini orang rumah menikah umur sampai balik. Tahun berapa? Tak tahu lah tahunnya dia. Pokoknya beliau dulu menikah umurnya sampai balik tahun. Anak ibu kalau mau sampai balik, anak pak kalau mau sampai balik, dia terlepih menikah. Itu zaman kini. Tidak terlepih menikah. Itu contoh. Kesalahan kita apa? Mengukur orang zaman dulu dengan patokan zaman sekarang. Anak dulu mau sampai balik, lepas menjahit. Anak kini, entah apa nih pandainya Pak. Allah Alam. Ya. Anak dulu mau sampai balik, lepas menjahit. Lepas kepandaian rumah tangga segala macam. Itu wajar. Di masa Nabi juga seperti itu. Umur 6 tahun yang terjadi apa? Akad nikahnya. Umur 9 tahun apa yang terjadi? Umur 9 tahun Siti Aisyah sudah balik, sudah haid. Kalau kita pandang manusia secara biologis saja Pak, kita kesampingkan psikis.
Kita pandang manusia secara biologis saja. Kita pandang manusia ini sebagai makhluk hidup. Kalau perempuan haid itu tandanya apa? Rahimnya lah matang. Yuk, ayo, yuk. Wah, kesampingkan psikis. Nya nanam bue orang menganggap ku anak-anak sebab apa? Psikis. Intelektual, mental. Kalau kita kesampingkan mental, intelektual, ya, psikisnya, anak kalau sudah haid berarti sudah bisa beranak. Itu biologis, itu natural. Laki-laki kalau sudah mimpi basah berarti dia sudah mampu sudah mampu membuahinya. Kejadian di Palembang atau di mana, di Bengkulu petang. 4 orang anak SMP memperkosa kemudian membunuh perempuan. Sudah ada perkosaannya kemudian dibunuh hanya pula. Bisa dihukum anak-anak kok? Indah, bahkan tidak bisa. Di bawah umur kecil. Kan aneh. Di bawah umur tapi lah pandai. Itu masalah kita sekarang. Kecerdasan psikis anak, kecerdasan mental anak tidak sebanding dengan kematangan biologis. Secara fisiknya lah kadang. Tapi secara mental, secara intelektual dia masih anak-anak. Nah, sekarang banyak bocah-bocah terjebak di tubuh orang dewasa jadinya. Nah, jadi jangan ukur kejadian masa itu dengan standar masa sekarang. Sekarang kita hidup tidak ada perbudakan. Di zaman itu orang hidup ada budak. Kenapa terjadi budak? Kenapa ada budak? Budak itu muncul yang legal karena peperangan. Perang, Pak. Jadi perang itu ada yang menang, ada yang kalah. Dalam peperangan ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah mati dia, mati. Kalau yang hidup kalah, tawanan. Tawanan perang ini apa yang kita lakukan terhadap mereka? Boleh beberapa hal. Pertama, boleh mereka dibunuh. Karena memang mereka adalah kafir harbi. Mereka memang berniat memerangi kita. Orang-orang ini memang berperang. Kalau berperang berarti siap untuk mati. Kalau siap mati berarti ini tawanan perang boleh satu dibunuh. Yang kedua, tawanan perang boleh ditebus. Ya, ditawan perang kemudian kita telepon lawan perang, Wak. Kok kami punya tawanan perang 100 orang. Kalau kalian ingin menyelamatkan tawanan perang, aku tebusan 1 orang sekian. Ini namanya perang. Yang ketiga, boleh dilepaskan tanpa tebusan. Boleh dilepaskan tawanan perang ini tanpa tebusan. Boleh juga. Kalau memang imam ketika itu memandang inilah maslahat. Yang keempat, tawanan perang boleh dijadikan budak. Ini bukan cuma tawanan perang muslim. Kalau dalam peperangan Islam, Pak, tawanan perang itu siapa? Orang yang ikut perang. Tapi kalau orang-orang kafir berperang, siapa yang akan jadi tawanan perang? Semuanya jadi tawanan perang, termasuk rakyat sipil. Rakyat sipil pun jadi tawanan perang kalau orang-orang kafir. Bagaimana Mongol ketika meluluh lantakkan Baghdad, buku-buku dia bakar, perempuan-perempuan mereka perkosa. Itu fakta sejarah. Itu perang orang kafir. Orang kafir tidak mengenal adab. Tapi kalau orang Islam berperang, yang diperangi cuma tentara saja. Ya Pak, kalau orang Islam yang diperangi cuma tentara saja. Sipil bagaimana? Sipil aman. Makanya ketika Muhammad Al-Fatih berperang dengan orang-orang Konstantinopel, gereja di situ masih intek, masih utuh, tidak dihancurkan sama sekali. Bahkan sampai sekarang lukisan yang ada di Hagia Sophia itu masih ada. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina, yang diperangi oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu cuma orang-orang tentara saja. Sedangkan orang-orang sipil tidak dibunuh oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak diperangi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak ditahan, tidak ditawan pula oleh beliau. Nah, itu sebab munculnya budak. Jadi budak itu dari mana asalnya, Pak? Tawanan perang. Tawanan perang. Tidak boleh orang merdeka diculik kemudian dijual sebagai budak, itu tidak boleh. Ya, bau ya bitku ke pasar budak. Tidak sah. Haram. Tawanan perang baru ada. Nah, makanya fikih perbudakan tetap dipelajari sampai sekarang karena boleh jadi nanti kita akan berada pada era perang lagi. Ada tawanan perang. Nah,
Itu dulu. Jadi budak sudah ada, baru Islam datang. Yang Islam lakukan apa? Yang Islam lakukan adalah memanusiakan budak. Dan Islam memberikan cara sebanyak-banyaknya bagaimana agar budak-budak yang kuat, budak-budak yang mampu itu dimerdekakan. Makanya kalau ada suami istri berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, bagaimana cara menebus dosanya? Merdekakan budak. Kalau ada orang yang bersumpah dan tidak mampu memenuhi sumpahnya, bagaimana cara menebus sumpahnya? Merdekakan budak. Banyak bentuk-bentuk kafarat penebusan dosa dalam agama Islam yang penebusannya itu dengan cara memerdekakan budak. Ustadz, kenapa ketika Islam datang budak tidak dimerdekakan saja semuanya? Itu awak tidak paham sosial namanya. Anggap gini Pak ya. Di sebuah daerah biasanya orang tuh budaknya mungkin 3 sampai. Ya, berarti jumlah orang merdeka mana yang lebih banyak daripada jumlah budak? Banyak budak. Lah, 1/4 penduduknya merdeka. Sedangkan 3/4-nya budak ini siapa yang nanggung makannya? Tuannya. Siapa yang memberi bajunya? Tuannya. Siapa yang memberi tempat tinggal? Ketika 1 hari dimerdekakan semua budak, apa yang terjadi? Di mana ketinggal? Ba'a cara mencari rumah dalam 1 hari untuk 3/4 populasi daerah. Tidak mungkin. Ya, terbayang Bu yo, misalkan di Pekumbuh aku para populasi aku. Berapa populasi Pekumbuh? Sawah Padang lah, berapa populasi? 1.000, anggaplah 1.000 ya. 1.250 orang merdeka. 750 orang budak. Kalau 1 hari 750 orang ini langsung merdeka, berarti berapa rumah yang harus kita cari? 750 rumah tempat tinggal untuk orang yang 1 hari langsung merdeka. Tak boleh. Rusak, chaos, kacau jadinya. Maka Islam datang, apa yang Islam lakukan? Merdekakan cie-cie. Ada orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Baca caranya? Merdekakan budak. Merdekakan satu seperti itu. Sampai perbudakan hilang. Satu lagi, jangan kita anggap menjadi budak itu selalu menderita. Nah, budak itu nak menderita. Ada bahkan dinasti dalam sejarah Islam yang didirikan oleh budak-budak. Ini budak-budak elit nih Pak. Diambil budak-budak dari Asia Tengah, dididik dari kecil untuk menjadi tentara elit. Nama kerajaannya adalah dinasti Mamalik. Dinasti Mamalik. Baca nanti. Dinasti Mamalik itu siapa saja raja-rajanya. Raja-raja dinasti Mamalik itu adalah budak-budak elit tadi. Kenapa dia elit? Dia dididik dari kecil untuk menjadi tentara elit. Jadi panglima perang. Nyo panglima tapi nyo budak. Jadi jangan dianggap budak ini ndak berkembang. Ndak. Kini bapak pergi ke pasar budak, anggap pergi ke pasar budak. Budak ini dipakai untuk apa saja oleh orang dulu Pak? Untuk kerja balik, untuk bersih-bersih rumah, untuk jadi pelayan. Ada budak seperti itu? Ada. Itu budak yang tidak punya kepandaian. Tapi misalkan bapak punya anak dan ingin anak kita ini belajar matematika, pergi ke pasar budak. Maka dicari budak dari Persia, dicari budak dari Romawi, dicari budak dari India yang memang sebelumnya mereka punya akar keilmuan dalam matematika, astronomi. Dulu astronomi dan astrologi gabung. Atau kita punya anak, ingin anak ini belajar bahasa Inggris, umpama gini kan. Ingin anak belajar bahasa Inggris. Pergi kita ke pasar budak. Budak mana yang akan kita cari? Budak yang pandai ngecek bahasa. Jadi budak bukan semuanya budak menderita, bukan budak kerja kasar. Kalau budak itu punya bakat, dia jadi budak mahal, Pak. Ada budak yang pergi ke pasarannya payah lalu. Terus bagaimana caranya supaya nyo bisa lalu lama? Nyo perlu adonan menyanyi sebelum lalu. Payah ke pasar budak. Budak apa nanti dicarinya? Suaranya rancak. Orang nyanyi-nyanyi dulu budak apa? Kerja budak aku nyanyi-nyanyi saja nya. Nak nyapu, nak mangana. Kok nyanyi? Makannya aman, bajunya aman, tempat tinggalnya aman.
Pertanyaannya lasuh nak jadi budak kalau Islam yang matur Pak, lasuh. Enak jadi budak kalau Islam yang atur. Kenapa? Karena budak ataupun merdeka itu cuma status sosial. Status sosial saja. Tapi hak dan kewajibannya sama dengan manusia-manusia lain. Bahkan kisah masyhur kesabaran Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah memanggil budak beliau 3 kali. Ya gulam, ya gulam. Panggilnya budaknya. Tidak menyawik-nyawik budak tadi, tidak nyahut budak tadi. Diturut oleh Ali bin Abi Thalib ke dalam bilik budak. Berarti budakku punya kamar lah ya Pak, mewah lah budak. Dalam kamarnya. Kiranya nampak oleh Ali bin Abi Thalib budak kok sedang lalu-lalu, tidak lalu tu tapi lalu-lalu budak. Lah dia gih tepik tinggal, lah dia gih baju, lah dia gih makan, dipanggil tidak menyawi, malahnya lalu-lalu. Apa kata Ali? Bah ke nak menyawi. Bah ndak datang ketika saya panggil. Apa jawab budak tadi? Amin tu ghadabak. Engkau ndak pemerang guys. Engkau kan penyabar. Ya, engkau kan ndak pemerang guys. Apa kata Ali bin Abi Thalib ketika itu? A'taqtuka. Kalau mau itu engkau merdeka sajalah. Ini kisah masyhur betapa hebatnya Ali. Batu ketika budaknya ndak menyahut, bukan malah dimarahi tapi justru. Kini pertanyaan nambo ke bapak dan ibu, budak kok ketika merdekanya muju atau rugi? Budak Ali bin Abi Thalib ini ketika dimerdekakan oleh Ali, dia beruntung atau merugi ketika itu? Bakok rugi. Yo, dari sisi keagamaan tadinya serumah dengan wali Allah, dengan orang soleh. Kininya dari sisi ekonomi Pak, tadinya makan dijamin oleh Ali, kini jadi surang. Tadi rumah aduh, kini rumah jadi surang. Tadi baju Ali bin Abi Thalib pembalian, kini nah, jadi budak tidak merasa ya Pak kalau dalam aturan Islam. Ya, budak tidak menderita kalau dalam aturan Islam. Dalam aturan orang jahiliyah ya budak sama dengan ternak. Tapi ketika Islam datang maka budak itu dimanusiakan. Ya, budak itu dimanusiakan termasuk ummul walad. Nabi SAW tadi punya apa? Punya budak perempuan. Siapa namanya? Maryah Al-Qibtiyah. Ini salah satu cara Islam untuk memerdekakan budak. Apa itu? Diperbolehkan tuan untuk bergaul dengan budak perempuannya. Andai budak perempuan tadi punya anak dari tuan tadi, maka saat tuannya mati, budak ini langsung merdeka. Jadi status istri dan budak itu bedanya cuma apa? Status. Tapi haknya sama apa? Istri dibelikan baju oleh suami. Budak? Iya. Istri dikasih makan oleh suami. Budak? Iya. Makanya banyak juga istri cemburu ke budak. Jadi jangan dianggap, oh kok aneh ke. Tidak. Wak dek hidup di zaman kini. Wak hidup di zaman kini. Ya yang tidak ada apa beda budak dengan istri. Istri banyak dramanya, budak tidak boleh buat drama itu aja. Ya. Hah? Haram. Yo, TKW dipandang sebagai budak di Arab haram ya. Pembantu bukan budak. Pembantu itu namanya kalau dalam bahasa Arab ajir, orang yang kita sewa untuk bekerja. Itulah masalah awak ini. Yo, orang mansai ke dia atur-atur orang. Tadi perbudak orang, diperbudak uang. Pembantu bukan budak. Tapi hati-hati juga kita ya menuduh-nuduh Arab Saudi nanti ada TKW pulang-pulang hamil. Kenapa hamil? Karena diperkosa oleh tuannya. Kabar-kabar seperti itu perlu ditahqiq. Perlu kita tabayun, bahasa kininya perlu kita recheck kembali. Kenapa? Karena banyak juga pekerja-pekerja Indonesia di Makkah itu nyoba cewek-cewek sinan. Nyo kerajo di situ tapi punya pula pacar. Pacarnya orang Pakistan. Pakistan enggak gagah-gagah, Pak. Ya. Pacar orang Pakistan. Ketika hamil agak ceknya. Saya nan mengamili mau diperkosa
Tayun tindak. Sebab di Makkah bahaya, Bu. Berzina di Makkah hukumannya apa? Cambuk ya. Kalau orang sudah menikah berzina dihukum mati, itu dirajam tuh. Nggak mungkin juga orang Arab Saudi gampang-gampang saja memperkosa orang, nggak cayo umur. Ya, nggak gampang-gampang saja orang tuh menggauli. Ya, tapi yang penting pembantu atau pelayan bukan budak. Balik ke yang tadi, salah satu cara Islam menghilangkan budak, memerdekakan budak adalah adanya sistem ummul walad namanya. Ummul walad. Ummul walad. Arti ummul walad ini kalau bahasa kitanya ummu ibu, walad anak, amai paja. Ummul walad itu apa? Budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya. Anak ini anak siapa? Anak tuan. Maka ketika tuannya mati, budak itu menjadi merdeka. Kenapa jadi merdeka? Sekarang begini, nasab itu kan kepada bapak. Bapaknya merdeka, anaknya budak. Bapaknya merdeka, ya, tuan ini merdeka nih. Budaknya budak. Ketika budak ini punya anak ini anak budak atau anak bapaknya? Anak dua-duanya lah. Tapi status sosialnya ngikut bapak atau ikut ibu? Status sosial ikut bapak. Karena bapaknya merdeka, dia juga. Tapi ibunya budak. Kapan ibunya akan merdeka? Ketika bapaknya meninggal. Ketika bapaknya meninggal. Itu lu kalau budak ke enak. Kalau lebar anaknya enggak bisa carayan leh. Budak seperti itu, Pak. Kalau budak sudah punya anak, budak perempuan sudah punya anak, enggak bisa pisah. Kenapa? Karena dia pasti akan merdeka ketika tuannya nanti meninggal. Tapi kalau bini lah punya anak ampek bisa dicarayan. Amanan kue, mana lebih romantis? Lebih kue itu. Budak atau istri? Ya, jadi jangan dianggap budak itu marasai, enggak. Kemudian satu lagi, budak. Dahulu seperti ini, banyak ulama-ulama dalam sejarah Islam yang dikenal tidak punya istri. Ulama-ulama tapi tidak punya istri. Itu baca caranya. Menikah kok bare, di mana bareknya? Sebab ketika kita menikah, maka yang terbentuk ketika itu bukan cuma suami dan istri, tapi ada menantu, ada mertua. Contohnya Pak, kalau awak menikah hari raya, sianan kawak dia salam tempel Pak. Kan banyak tuh ya enggak? Anak kakak istri, anak adik istri. Sianan kadibalian baju raya bukan cuma istri tapi juga mamak rumah, contohnya seperti itu. Ini gambaran. Tapi kalau punya budak, kita cuma punya budak itu saja. Budak itu saja. Tidak ada hukum kekerabatan yang lain. Makanya saat itu ada juga orang tidak menikah, kemudian dia punya budak. Ya tidak masalah. Statusnya saja yang berbeda dengan istri, tapi hak dan kewajibannya sama. Nah, ini juga ada pada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan suuzon ya. Jangan terkaji-kaji pula, aduh Nabi punya budak tuh Ustaz. Ya ada. Terus apa masalahnya? Karena kita hidup di masa sekarang. Ketika kita nak mengenal sistem ini, ketika kita membaca sejarah, kita harus paham juga bagaimana kondisi saat itu. Paham dulu kondisi saat itu, kita bayangkan kita hidup di masa itu, ya baru kita bisa menjudge, memberikan penilaian bahwasanya hal ini tidak masalah dengan kacamata saat itu. Tadi kita berikan contoh simpelnya apa? Tahun 50-an anak umur sampai balik tahun boleh menikah? Boleh. Aman. Tahun 50-an enak. Tahun 60-an anak umur 15 tahun menikah itu dianggap biasa. Tapi tahun 2024 anak usia 20 tahun menikah, kok gagihna nikah? Kok capekna nikah? Allah sudah kuliah. Itu tanya ibu. Enak. Anak sudah kuliah umur berapa? 21, 22. Kini kalau ada anak umur 20 nikah, ibu tanya. Selesai kuliah. Lah sudah kuliah nikah kecik bu. Lah kerjanya banyak segini. Ya, itu saja sudah berbeda.
Jadi adalah kezaliman mengukur orang di tempat lain atau orang di masa yang lain dengan ukuran tempat kita atau waktu kita, zaman kita. Itu tidak boleh. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang adab. Satu lagi kita tegaskan, sebenci-bencinya orang kafir kepada Nabi, tidak ada satupun yang menyatakan bahwasanya Nabi itu penyuka anak kecil, pedofil, tidak ada tuh Pak. Ya, kok dekat naik aja darah Pak. Tidak ada satupun orang kafir yang menyebut Nabi sebagai pedofil, penyuka anak-anak. Tidak ada satupun. Kenapa? Karena mereka paham Nabi itu tidak salah. Karena hal itu adalah wajar saat itu. Nabi pun menikahi Siti Aisyah umur 6. Tapi baru tinggal dengan Siti Aisyah kapan tadi? Ketika Siti Aisyah sudah balik. Sudah balik. Balik itu secara biologis berarti sudah siap. Sudah siap. Ya, kita kesampingkan psikis orang-orang sekarang. Psikis orang dulu berbeda dengan orang sekarang. Ya, jangan sampai kita pula yang tidak paham nanti menjelaskan kepada orang lain. Yang kita pula yang tidak paham nanti menjelaskan kepada orang lain. Nabi SAW itu orang mulia. Andai Nabi punya kelainan seksual, ini juga satu lagi ini. Andai Nabi SAW punya kelainan seksual, andai Nabi itu suka anak-anak, atau andai Nabi SAW itu gila seks, bini sampai sabaleh kecil orang enggak. Nabi ku gilo seks kok. Nabi kecilnya gilo seks kok, kurang aja orang Bapak. Ya, kan kurang aja. Nyolon membaca sejarah Nabi Sulaiman lah itu. Alun baca sejarah Nabi Daud. Nabi Daud berapa bini lo? 99. Ya, jangan bercita-cita lo 99. Ini mana dia? Nabi Sulaiman berapa bini beliau? 1000. Nabi Muhammad sabaleh. Ketika Nabi ke Madinah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi menjumpai laki-laki namanya Ghilan. Ghilan ini punya istri 9. Berapa bininya Pak? Sebab ketika itu tidak ada batasan menikah. Alun ada batasan menikah hampir lah. Ketika itu babini boleh sebanyak-banyaknya. Ya, ketika itu menikah boleh sebanyak-banyaknya. Tapi ketika Nabi sampai di Madinah berjumpa dengan Ghilan, Ghilan ini punya istri berapa? 9. Apa kata Nabi SAW? Imsik alaika arba'an. Ghilan, palihara 4, ya, simpan 4, pertahankan 4, selebihnya ceraikan, kata Nabi SAW. Itu ketika sudah muncul syariat bahwasanya beristri cuma boleh 4. Nah, lagi-lagi kita katakan ukurannya jangan ukuran sekarang, pakai ukuran zaman dahulu. Banyak padusi lah menikah gini. Ambo punya puluh kawan 8 yang cari pitih, 8 yang paniang kecilnya lasuh jadi ibu rumah tangga lah. Wak kerja di rumah saja enak. Tu nyapu-nyapu rumah stek, bersihan kasur stek, tiap bulan dapat pitih 6 juta. Ini kerja berkuampeh dapat pitih 6 juta loh. Tapi awak receh mana itu. Enak. Itu ukuran sekarang seperti itu. Ya, ukuran sekarang seperti itu. Mana yang enak? Ambo, nah kalau mau dia itu jadi perusia mau jadi bapak rumah tangga. Ya, lalu-lalu saja di rumah kira-kira, kemudian lah dapat saja. Kan senang itu sebenarnya, ya enggak? Ya, perempuan dulu memang seperti itu. Ya, mereka butuh guardian, mereka butuh wali, mereka butuh orang yang mampu menafkahi, mampu menjaga, memelihara mereka saja. Nah, kalau Nabi mau beristri banyak, sebenarnya Nabi seharusnya beristri banyak kapan, Pak? Nah, perhatikan ya, Nabi usia 25 sampai usia 50 tahun. Istri beliau siapa? Khadijah. Umur 25 sampai 50. Umur 40 Nabi diangkat menjadi Nabi kayo umur berapa? Umur 25 sampai 40 Nabi kayo. Ya. Umur 25 sampai umur 40 Nabi kaya. Bahkan sebelum menikah pun beliau sudah kaya. Anggap kini umur 8 balik sampai umur 40 Nabi kayo. Umur 40 kamari Nabi miskin. Pertanyaannya, Nabi mulai poligami kapan? Ketika sudah miskin. Ketika ini baru
10 istri beliau. Ya, ada Zainab, ada Saudah, ada Juwairiyah, ada Ramlah, ada Hindun, ada Hafsah. Baru banyak istri beliau. Pertanyaannya, kalau Nabi memang suka seks, harusnya Nabi menikah banyak tuh ketika kayu atau ketika bansai? Ketika muda atau ketika gae? Sedangkan ketika muda, ketika fit, ketika jaya, Nabi Muhammad cuma beristri dengan orang mengecek Nabi kok gila seks. Kalau gila seks enggak kajuk Khadijah Nabi. Khadijah itu dinikahi Nabi ketika masih anak-anak atau sudah jadi janda. Keceknya Nabi punya kelainan. Orang-orang kurang aja, enggak paham nih, enggak paham kronologi sejarah. Nah, kita katakan lagi, Nabi itu kalau punya kelainan seks, maka dia tidak akan menikah dengan Khadijah. Nabi itu kalau beliau punya kelainan, punya nafsu yang besar, maka beliau akan poligami saat beliau kaya dan muda. Tapi justru Nabi baru berpoligami ketika beliau sudah miskin. Berarti kenapa beliau beristri banyak? Ini tugas kenabian tuh, Pak. Ya, Nabi menikah itu tugas kenabian untuk menggait kabilah-kabilah. Jadi di siku ada istri beliau, di siku ada istri beliau, seperti itu. Supaya dakwah lebih dapat diterima. Jadi itu hikmah kenapa Nabi SAW punya istri lebih dari satu. Ya, Ustaz, kalau ambo kan tidak Nabi, Ustaz. Kalau ambo ingin poligami boleh, Ustaz? Boleh, Pak. Kalau di ambo ya. Kalau di rumah, tanya lo di rumah. Boleh suami ibu, boleh laki-laki poligami ibu? Boleh, asal ndak laki ambo. Itu kaidah dia. Boleh asal ndak laki ambo. Itu barangkali sedikit tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih memahami bagaimana Nabi SAW dulu. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'la wa alam. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.